Kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaction video dari Habib Bahar bin Smith yang kemarin pengajian takbilik akbar dan haflatul imtihan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ulumuddin Al-Islah 3 Montakon. Lokasi Taman Sare Sokobana Sampang Madura pada tanggal 15 April 2025. Beliau mengkritik keras kepada Fuad Blerit yang telah menghina Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dengan sebutan monyet. Di dalam video cuplikan, Habib Bahar berkata, kalau sampai Fuad Blerit biadab tidak ditangkap, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak. Akan kami lawan, akan kami bantai sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Mari kita dengarkan. Lagi tentram-tentramnya, lagi damai-damainya, muncul si cucu PKI biadab bangsat, siapa namanya? Fuad Gerwani, cucu Gerwani, cucu Warsina, cucu PKI, biadab. Orang-orang lagi ibadah. Saya udah nggak mau ceramah keras segala macam, karena kita lagi Ramadan, lagi suasana Lebaran, ya. Tiba-tiba muncul si bangsat satu ini, muncul si biadab satu ini, saudara-saudara. Dengan enaknya congor. Saya selama ini pernah nggak saya dia mau hina saya, mau caci maki siapapun, kita nggak ada urusan. Tapi yang dihina guru kami, guru saya. Saya dulu mondok di Al Khairat, saya termasuk abnaul khairat. Saudara-saudara, yang dihina sama si Fuad bangsat ini, ya, si Fuad, ya, cucunya Warsina ini, Gerwani PKI ini, yang dihina sama dia itu guru tua ulama besar Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau itu dakwahnya luar biasa. Beliau berjuang untuk Indonesia bukan dengan pedang. Beliau berjuang untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Indonesia Timur. Beliau berjuang dengan apa? Dengan pena. Beliau ngajar dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Beliau berjumpa dengan raja-raja yang belum yang banyak, ada juga raja-raja yang belum masuk agama Islam. Beliau masukkan Islam. Beliau dari kapal ke kapal, dari sini ke sana. Beliau bangun Al Khairat sampai sekarang Al Khairat sudah hampir memiliki 1.600 cabang. Beliau tokoh pendidikan, tidak kenal lelah. Beliau kepanasan, keringetan, nyebrang laut tiap hari hanya untuk berdakwah, tiap hari untuk mengenalkan pribumi Indonesia, untuk mengenalkan bangsa Indonesia yang ada di Sulawesi sampai Ternate, sampai Kaltara, daerah Tarakan, sampai di Ternate, di mana-mana ada Al Khairat, kebanyakan di daerah Indonesia Timur. Beliau adalah seorang pejuang. Saudara-saudara, kau tahu di akhirat ketika Allah menimbang darah syuhada, ya, ente berjuang mati di jalan Allah, darah ente ditimbang dengan tintanya ulama. Tinta ulama di sisi Allah, tinta ulama lebih berat daripada darahnya syuhada yang. Di sini Habib Bahar tidak terima jika guru tua dihina oleh Fuad Blerit. Karena Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri adalah seorang tokoh ulama besar. Beliau berjuang untuk Indonesia bukan dengan pedang tetapi dengan pena. Beliau ngajar dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Beliau berjumpa dengan raja-raja yang belum masuk Islam, diajak masuk Islam.
berjuang di jalan Allah. Jadi saya tanya semua jawab. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, beliau ulama besar bukan? Jawab, ulama besar bukan? Ulama besar bukan? Wali besar bukan? Wali besar bukan? Saudara-saudara, kita orang itu kebanyakan orang-orang awam. Kalau di daerah Palu, ya, di daerah suku-suku yang biasa, suku-suku pedalaman, itu semua di Ternate, di daerah Ambon, di daerah Tarakan, masyarakat Indonesia Timur, semua rumah. Ibarat kalau di Jawa, ya, kalau di Jawa ditaruh ada fotonya Kiai ini, ada foto Habib ini. Kalau di sana, di Jawa Timur, apa di mana? Indonesia Timur, kebanyakan cuma satu. Apa itu kebanyakan? Cuma taruh fotonya guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Semua rumah, bahkan rumah Kristen ada yang ditaruh foto guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus, beliau pernah bikin syair. Dengarkan, ikuti saya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, simbol keagungan kita, bangsa Indonesia, adalah merah dan putih. Itu syairnya guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, ini si Fuad Bangsat siapa? Saya tanya, kayak begitu mau dibiarin apa enggak? Jawab, biarin apa enggak? Orang Madura cinta ulama enggak? Cinta habaib enggak? Cinta kiai enggak? Saya tanya, jawab yang jujur. Bagaimana andaikan ada guru kalian, ya, guru kalian terus dihina, dibilang monyet, dibilang pengkhianat. Saya tanya, apa yang orang Madura lakukan? Jawab. Apa? Diapain? Carok. Kurang keras. Kalau ada, saya mau tanya orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau-beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak, dengarin, kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara. Kami sampaikan, pihak kepolisian, Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad Bangsat dan biadab, mereka, Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar, kami selama ini taat kepada hukum, betul. Ini negara hukum, betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya nggak udah urusan. Siapapun, Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun nggak ada urusan. Iblis, mau siapa? Iblis, mau jenderal, nggak ada urusan. Saya makan, nggak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Ya, maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara-saudara. Ya, lidah saya bukan cuma di lidah. Nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Saya nggak banyak ngomong, maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu, ya. Tangkap Fuad
dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap kita berjihad? Siap bela ulama? Siap bela habaib, siap bela kiai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Habib Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri pernah membuat syair, di antaranya sebagai berikut. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, simbol keagungan kita, bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Dan Habib Bahar menyampaikan kepada Mabes Polri dengan tegas, kita berikan dia waktu, tangkap Fuad, segera proses hukum Fuad. Kalau sampai Fuad biadab tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak. Jadi kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah NU sama habaib mau dipisahin, gimana? Kiai sama habaib mau dipisahkan. Sekarang dibikin istilah pribumi non pribumi. Saudara-saudara, saya kasih tahu sama kau ya. Saya punya nenek orang Sangir, asli Sulawesi Utara. Nenek saya orang Sangir. Nenek saya orang Sangir. Ada turunan Bugis. Jadi jangan hanya merasa paling pribumi, betul? Betul. Fuad merasa paling pribumi. Kita juga pribumi Indonesia yang siap melawan para pemecah belah bangsa. Kita akan lawan mereka, saudara-saudara. Kita tidak akan tinggal diam, kita akan lawan, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab yang keras, siap lawan PKI, siap lawan antek-antek PKI, siap bumi hanguskan PKI, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela merah putih. Allahu Akbar. Madura bersama guru tua, betul? Madura bersama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Mabes Polri, pemerintah, polisi, ya, jangan cuma anggap ini sebagai masalah yang enteng, betul? Betul. Ini isunya udah nasional. Kami selama ini enggak, dia mau bilang Habib itu Yahudi, mana ada kita urusin? Pernah enggak? Enggak pernah. Terserah, enggak pernah kami urusin. Kau mau hina, mau caci, mau maki kami dengan apapun, enggak ada urusan. Tapi Fuad si bangsat biadab satu ini salah lawan. Yang dihina guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, enggak usah deh jauh-jauh ke Palu, enggak usah. Coba tes, main-main aja ke Sampang. Kira-kira jadi apa? Hah? Jadi abu. Oh, jadi abu. Hah? Jadi abu. Udah gitu katanya begini, kalau ada apa kita nanti sweeping habaib. Wah, habaib mau di sweeping sama gerombolannya. Ditunggu-tungguin gak datang. Kemarin sama gerombolan Fuad waktu di Pemalang, kita tolak Bahar bin Smith, tolak Bahar bin Smith.
Saya datang, saya sama supir sama anak saya 3 masih kecil-kecil. Gak ada yang datang. Akhirnya apa saya bilang? Saya bilang begini, kalian mau ancam saya? Ancaman kalian bagi saya itu hanyalah hiburan buat anak-anak saya, saudara-saudara. Makanya ya, sekarang saudara-saudara sekalian, kita fokus tangkap Fuad cucu Gerwani PKI, betul? 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 Kalau polisi nggak tangkap, ya jangan salahkan umat. Kalau umat yang bergerak sendiri, betul? Betul? Udah nggak ada urusan. Ya, kita ini untuk ulama, untuk para habaib, untuk para kiai-kiai yang lurus, yang ar-rasikhuna fil ilm. Kita bukan berani mati, bukan. Kita jatuh cinta kepada kematian, betul? Betul? Ya, tapi saya sampaikan saudara-saudara, kami para habaib, kami nggak ada urusan, terserah. Kalian mau hina, mau caci, mau maki-maki, silahkan. Saudara-saudara, demi Allah, kami bagaikan kayu gahru semakin dibakar akan semakin semerbak wanginya. Kami para habaib bagaikan besi, semakin dibakar, semakin ditempa, semakin dipukul, kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus, yang siap berada di leher para lawan-lawan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, sekali lagi ya, saya serukan kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, masyarakat Sampang Madura, ya, dan saya serukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh Indonesia. Ayo sama-sama kita bersatu. Kita jaga ukhuwah Islamiyah, jaga tali persaudaraan, ya. Jangan mau kita diprovokasi, jangan mau kita diadu domba. Ingat, kita tidak pernah cari musuh, betul? Kita tidak pernah cari musuh, betul? Tapi kalau musuh duluan yang menghina, yang mencaci, yang memaki, ya, maka haram bagi kita untuk lari, saudara-saudara. Kenapa? Mending mati bersimbah darah daripada diam ketika melihat para ulama-ulama kita dihina. Oleh karenanya kita sama-sama jaga persatuan. Habaib dan kiai jangan mau dipecah belah. Para ustadz, para habaib, para kiai sama-sama bersatu. Ayobi umat, urus umat, berdakwah, tuntut umat ke jalan yang benar. Begitupun para muhibbin, para pecinta-pecinta kiai, para pecinta-pecinta habaib, para umat, semuanya kita sama-sama bersatu di bawah bendera Rasulullah. Jangan kita terpecah belah, karena kalau kita terpecah belah akan gampang kita dihancurkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga para ustadz, para kiai, para habaib, ya. Dan saya sampaikan juga kepada para pemerintah, RT-nya, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, polisi, tentara. Ayo para pemerintah datang kepada para habaib, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, para masyayikh, datang ke pimpinan-pimpinan pondok pesantren, ya. Para pemerintahnya datang ke ulama, ke kiai, datang minta saran gimana, sama-sama kita bangun ini bangsa, sama-sama kita bangun ini negara, agar ini negara menjadi negara yang makmur, yang jaya, negara yang berdiri sendiri tanpa harus bergantung kepada negara-negara asing, betul? Pesan dari Habib Bahar di pengajian akbar, saya serukan kepada seluruh hadirin dan seluruh yang ada di Indonesia. Ayo sama-sama kita bersatu, kita jaga ukhuwah Islamiyah, jaga tali persaudaraan, jangan mau kita diprovokasi, jangan mau kita diadu domba. Oleh karenanya kita menjaga persatuan, habaib dan kiai jangan mau dipecah belah, mari kita bersatu. Dan untuk pemerintah, datanglah ke ulama meminta saran gimana kita sama-sama bangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai.